Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, baru saja kami dikonfirmasi oleh panitia terkait dengan materi, ada perubahan-perubahan lagi terkait dengan teknis di lapangan para para pembicara lain, sehingga untuk materi yang tadinya saya sediakan sampai malam hari berakhir nanti pada maghrib insyaallah, ya, maka kita akan coba walaupun setengah kita percepat materi ini, mudah-mudahan tetap memuat poin-poin utama dari pembahasan yang sudah berlangsung. Ya, kita sudah mengupas cukup banyak terkait dengan faedah dan manfaat ilmu. Ya, pembahasan selanjutnya adalah bahwa Rasulullah SAW mengingatkan, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang merintis jalan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya ke surga. Kenapa demikian? Karena surga berhubungan dengan halal dan haram. Surga berhubungan dengan hak dan batil. Surga berhubungan dengan tauhid dan syirik. Surga berhubungan dengan kufur dan iman. Surga berhubungan dengan akhlak yang baik dan akhlak yang tercela, yang semua itu tidak cukup pakai otak saja. Jadi urusan surga bukan hidup itu yang penting gak jahil sama tetangga. Ya, saya memang gak sholat, saya memang gak pakai jilbab, tapi saya baik kok sama orang. Tidak cukup ternyata otak kita untuk mendefinisikan mana yang disukai Allah dan mana yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semua pintunya adalah dengan kita berilmu. Dengan ilmu yang kita miliki inilah kemudian bentangan jalan ke surga akan terbuka lebar-lebar. Ya. Kemudian ilmu juga menjadi penyebab amal yang sedikit menjadi berkah. Ada satu riwayat bagaimana setan masuk ke dalam masjid yang di situ ada orang tidur dan orang sholat. Rupanya setan ini lebih takut kepada yang tidur daripada yang sholat. Kenapa? Orang ini sholat rukuk sujud tanpa ilmu, sementara yang satunya ulama sedang tidur, tidurnya saja pakai ilmu. Ya, jadi tidurnya seorang yang berilmu itu jauh lebih ditakuti oleh setan daripada ibadahnya yang dilakukan oleh orang bodoh. Ada orang bodoh sholat 1000 rakaat nggak pakai wudu, kira-kira setan senang aja tidak, Pak? Ya, dia nggak merasa nggak apa-apa, yang penting badan saya bersih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Abu Darda kemudian berkata, seandainya kita dapat tidur dan makan atau minumnya orang berilmu, coba kita bisa tidur, makan, minum yang kualitasnya adalah kualitas berilmu. Maka makan kita bernilai pahala, minum kita bernilai pahala, ya, tidur kita juga bernilai pahala, bahkan maaf buang hajat kita pun, ya, qadaul hajat kita pun akan bernilai sebagai pahala. Ya. Kemudian ini definisi yang nampaknya perlu kita pertegas dalam hidup kita, bahwa hakikat orang bodoh dan orang pintar oleh Allah Subhanahu wa taala sudah didefinisikan di dalam surat Ar-Rum ayat 6 dan 7. Kenapa ini penting? Karena banyak kita punya standar definisi anak pintar dan anak bodoh hanya dilihat dari pelajaran matematika sama bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ngeliat rapot, matematikanya kok 4, ini cah bodoh. Ngeliat rapot, bahasa Inggrisnya 9, matematika 9, cah pintar. Ya. Nah, bagaimana Allah mendefinisikan orang bodoh dan orang pintar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 6 dan 7, "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Kebanyakan manusia itu bodoh. Kebanyakan manusia itu enggak ngerti, enggak punya ilmu. Siapa yang divonis oleh Allah sebagai orang bodoh? Ayat berikutnya menjawab,
ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kalau urusan dunia jagonya luar biasa, begitu urusan akhirat nggak paham apa-apa. Inilah yang disebut dengan orang bodoh menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang agak ekstrim saya katakan ada profesor dokter menguasai 8 bahasa. Ya. Inggris, Cina, Belanda, Korea, Jepang, sampai bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Sumatera dikuasai semua. Satu yang dia tidak bisa, bahasa Arab. Bahasa yang aneh-aneh dia paham, bahasa manusia di pelosok dia mengerti, bahasa berkomunikasi dengan yang menciptakan dia nggak ngerti dengan apa yang diucapkan. Ya. Ini fenomena keseharian loh, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pulang dari masjid, lihat di depan rumah, ada mungkin anak kita yang SMA lagi baca tahwid. Kita tanya, Dek, lagi baca apa? Serius banget ya. Ini artis ini lagi cerai, artis itu lagi kawin lagi. Apal isi tabloid yang dia baca. Masuk ke dalam, istrinya lagi nonton sinetron. Bu, kok serius banget kok Bu, sampai netes air mata begitu, nonton apa toh? Ibunya bilang, ini loh, ya, si ini dia bisa cerita semua isi sinetron, bahkan bisa memprediksi minggu depan sinetronnya kayak apa. Ya, saking dia begitu mengikuti dengan detail dan serius. Di dalam ada bibit kita lagi baca novel, ayat-ayat cinta, ya. Dia ditanya, lagi baca apa sih Bi? Kok serius banget? Ini loh si Fatih sama si ini kan. Dia bisa cerita semuanya. Di musola kecil ada mbah kita, nenek kita lagi baca Quran. Mbah lagi ngapain Mbah? Lagi baca apa? Sembuh pokoknya mocok. Gitu ya. Yang penting baca, nggak tahu nih baca apa. Yang penting baca Quran. Nggak tahu artinya, nggak ngerti maknanya. Ini sebetulnya juga menimpa hampir kepada kita semuanya. Karena ya Bapak sekalian, penting sekali kita menanamkan keyakinan yang kuat betapa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang memahami ilmu akhirat, ya. Jangan sampai kita termasuk yang dikategorikan lalai terhadap urusan akhirat. Kemudian ini sudah kita bacakan tadi tentang keutamaan ilmu dan ulama. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru ila Allah. Terakhir kita sampaikan satu riwayat yang sangat luar biasa, yaitu riwayat dari Abu Kabsyah Al-Anmari ketika Rasul mendefinisikan empat kelompok manusia di dalam menyikapi dunia. Ya, saya melihat hidup kita ini Pak, muter-muternya itu satu urusan kerja, dua urusan rumah tangga. Urusan kerja kita berangkat pagi sampai petang bahkan kadang malam. Mungkin karena kurang masih nambah lemburan. Bahkan menjelang pensiun sudah menyiapkan cadangan. Ya. Yang kedua urusan keluarga, praktis kita mungkin di luar kerja 24 jam bersama istri anak kita. Pulang dari masjid ke rumah, pulang dari kantor ke rumah, pulang dari pasar ke rumah, pulang dari jalan-jalan ke rumah, bahkan nginep di hotel berbintang, di tempat yang mewah pun akhirnya akan pulang ke rumah. Ya, apa artinya? Ketika ilmu yang terkait dengan rumah tangga kita gak paham, terkait dengan ilmu bekerja kita gak ngerti, ini adalah sebuah musibah besar. Ya, ketika dua tempat yang paling menyita hidup kita di dunia tadi ternyata kita tidak memiliki ilmu agama di dalamnya. Ya, maka Rasulullah bersabda, "Innaman dunya li arba'atin nafar." Dunia itu milik 4 orang saja. Yang pertama adalah abdun razaqahullah malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi bihaqqan. Yang pertama adalah seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dengan hartanya dia menyambung silaturahim, dan dia juga mengerti hak-hak harta yang ada pada dirinya. Fahada bi afdhalil manazil. Inilah hamba yang kedudukannya paling istimewa. Hartanya melimpah, ilmunya mendalam. Ya. Yang kedua adalah seorang hamba razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba yang diberi ilmu agama tetapi dia nggak diberi harta.
pas-pasan saja, pas butuh nggak ada. Ya, hidupnya mungkin dia ustaz, mungkin dia kiai, atau mungkin dia orang muslim baik saja. Dia terhindar dari yang haram, yang subhat, tetapi memang hidupnya agak susah. Namun dia orang yang paham agama dan dia orangnya jujur, ikhlas hatinya. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kau berikan aku harta sebagaimana si fulan yang pertama, aku akan beramal sebagaimana amalnya dia. Aku akan berinfak sebagaimana infak yang dia lakukan. Aku akan melaksanakan haji, umrah, menuntut ilmu dan sebagainya seperti yang dia lakukan. Iri nomor 3 ini kepada nomor 2 ini kepada nomor 1. Maka Nabi mengatakan, maka fabiniyatihi fa ajruhuma sawa. Niat baiknya itu yang membuat dia dapat pahala sama dengan yang pertama. Ya. Yang ketiga, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang dikasih Allah harta melimpah tetapi dia nggak paham agama. Ya, bodoh untuk urusan akhiratnya. Tahunya hanya cari duit saja. Siang malam 24 jam investasinya bagaimana supaya tambah kaya. Sampai umur 69 bahkan 75 jalan-jalan ke mall, minta tunjukkan temennya dia pengen beli ruko barang 5 atau 10 lagi. Ditanya, Mbah, jenengan ini beli ruko di mall seperti ini buat apa? Ya, buat masa depan saya. Sudah 75 masih berpikir nyari rumah masa depan, padahal masa depan dia jelas ukuran 1x2. Rasul sudah bersabda, a'mal ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu hanya 60 sampai 70, yang di atas itu sudah sangat sedikit sekali. Karenanya ya Bapak Ibu sekalian, hamba yang nomor 3 ini hamba yang dia yahbitu fi malihi, serampangan dalam mencari harta, sikut sana sikut sini. Kalau dia pedagang berlaku curang, kalau dia karyawan juga demikian, suap sana, menjelekkan ini dan hal dan sebagainya. Dia pengen supaya dengan jabatan, kedudukan dan gajinya terus menerus bisa menumpuk pundi-pundi harta, dan dia nggak ngerti hal haram. Dia nggak bisa membedakan mana syubhat, mana yang betul-betul terbebas dari syubhat, lantaran ilmu agamanya sangat terbatas. Maka kata Nabi, fahada bi ahbatil manazil, ini adalah kedudukan yang paling buruk. Ya, sukses urusan dunianya, ya mantep urusan dagangnya, tetapi dia nggak paham ilmu agama. Yang keempat, kata Rasulullah, abdin lam yarzuqhu malan wala ilman. Seorang hamba yang nggak dikasih harta juga nggak paham agama, hidupnya menderita, sudah kampungan, nggak sekolah, nggak belajar agama, nggak punya apa-apa. Tetapi kalau nonton artis Korea, ya itu dia selalu ngelus dada dan mengatakan, coba aku jadi kayak dia. Ya, betapa senangnya jadi bidu wanita. Ya, maju ke panggung, dapat hadiah, dapat tepuk tangan. Dia pengen kayak begitu. Dia belain mati-matian, utang sana, utang sini, bisa beli tiket konser, masuknya dengan desak-desakan, di dalam injek-injekan, akhirnya semaput, pingsan, digotong orang. Ya, sudah nggak bisa melihat artisnya. Ya, kemudian juga masuknya tersiksa. Nah, tapi dosa dia dengan artis itu sama, Pak. Kenapa? Dia gak punya mimpi dan cita-cita sebagaimana kelompok yang pertama, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang menjadikan ilmunya sebagai pembimbing dia untuk mengerti hukum-hukum Allah. Dia gak kepikiran kayak gitu. Ya, yang dia pikirkan gimana caranya supaya senang, happy terus setiap hari. Ya, maka kata Nabi, fawizruhuma sawa. Ya, inilah manusia yang celaka dunia dan akhirat. Kalau nomor 3 masih lumayan, wajah masih ganteng, duit masih tebal, popularitas juga masih laku, ya. Nah, yang nomor 4 ini nggak punya apa-apa, tapi dosanya, siksanya di akhirat sama dengan yang nomor 3. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita pengen menjadi kelompok yang pertama. Kenapa? Kelompok yang pertama inilah yang akan dibukakan pintu kebaikan berlimpah di depan dia. Kenapa? Karena banyak sekali amalan atau ibadah yang itu merupakan perpaduan dari kedalaman ilmu kita dan
kelebihan, kelonggaran harta kita. Mari kita lihat yang namanya ibadah haji, ibadah umroh, ibadah sedekah, ya, ibadah menuntut ilmu. Ini semuanya sangat membutuhkan sarana prasarana, ya. Dan semua itu baliknya lagi kepada harta dan harta. Maka betapa mulianya orang yang dikaruniai ilmu agama, dan pada saat yang sama dia juga berkecukupan dalam urusan hartanya, terbuka peluang dan kesempatan yang lebar kepada dia untuk beramal soleh. Ini yang namanya bulan Sya'ban. Bapak Ibu sekalian, Sya'ban itu merupakan terminal akhir sebelum memasuki Ramadan. Kebiasaan para sahabat, bahkan di antara mereka ada yang membayarkan zakatnya pada bulan Sya'ban, tidak harus sebelum Ramadan, supaya Ramadannya diterima. Bahkan di bulan Sya'ban banyak yang menutup warungnya supaya bisa fokus untuk beribadah pada saat, ya, karena di bulan Sya'ban ini amal soleh seorang hamba akan diangkat. Itu kenapa Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban, karena memang bulan ini paling banyak amal-amal soleh manusia akan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saat itu kita punya amal istimewa, maka ini termasuk yang membuat nama kita istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Besok Ramadan ada perintah untuk memberi buka kepada orang yang berpuasa. Kalau yang nomor 3 hanya bisa puasa, nomor 2 hanya bisa puasa, nomor 1 di samping dia saum, dia juga memberi iftar kepada orang yang saum. Nanti tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, ini lebih istimewa lagi. Ada ibadah yang namanya menyembelih hewan kurban. Lagi-lagi uang yang berbicara. 1 ekor harganya 2 juta sampai 3 juta. Rasul bersabda, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai Allah pada hari ini melebihi mamin ayamin al-amal soleh fi ahabbu ilallah, ya, daripada menumpahkan darah kurban. Artinya ibadah menyembelih kurban adalah ibadah yang paling istimewa pada tanggal 10, 11, 12, 13. Nabi kemudian menggambarkan keutamaannya sebelum darahnya tumpah ke tanah, semua dosa pemiliknya diampuni, setiap lembar bulunya dilipat gandakan dengan kebaikan. Tapi karena kita nggak paham ilmunya, Pak, ya, tanggal 10 Dzulhijjah bukan persiapan beli kambing, malah persiapan beli arang, tusukan sate sama pelanggaran. Nah, nunggu jatah dari masjid sebelah. Ya nggak salah sih, boleh kok, ya. Cuman kita kehilangan kesempatan yang sangat banyak, ya. Ustaz, saya nggak mampu kalau beli kambing, mohon maaf. Kalau ada bapak-bapak yang masih ngerokok satu hari sebungkus 12.000 kali 355 hari ketemu 4.200.000, dapat 2 ekor kambing. Dikurangi separuh bungkus aja, itu dapat 1 ekor kambing. Ya, kalau berat meninggalkan semuanya, ya udah separuh aja, ya, itu bisa dapat 1 ekor kambing. Toh pulsa kita juga nggak pernah kosong. Kalau saya nggak ngerokok orang, ya sudah, tapi pulsa kamu belum kosong, gitu kan, ya. Bisa nggak kita kemudian menyimpan barang 100.000 sebulan? Nah, kalau 100.000 sebulan kan baru 100.200.000, ya sudah, berarti 2 tahun sekali sedekahnya daripada nggak pernah sama sekali. Ya, kadang-kadang kita secara prioritas, Pak, yang namanya sungkem di depan orang tua, yang namanya Idul Fitri, yang namanya kunjungan silaturahmi dan silaturahim, itu kan tidak harus kemudian nunggu hari raya. 24 jam kapan saja bisa, dan nggak ada keutamaan antara satu waktu dengan waktu lainnya. Ternyata kita bela-belain luar biasa, itu harus pulang, harus ini, harus itu. Sementara yang namanya menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah itu cuma sekali kesempatannya. Setahun hanya ada itu. Sebelum itu nggak dianggap, setelah itu nggak dinilai sebagai kurban. Nah, ini kembali sekali lagi, kuncinya adalah pada ilmu yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi dari awal kita sudah mengupas terkait dengan fadilah dan seperti apa ilmu yang harus kita pelajari. Maka setengah jam ini saya anggap cukup untuk materi ilmu. Saya kembalikan dulu kalau kita mengharuskan untuk sesi tanya jawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Anak 2 tahun latihan pakai sendal suka pamer nggak sama orang tuanya? Itu anak kecil. Ibu-ibu ada yang pakai sendal cerita sama temennya, aku bisa pakai sendal. Itu ada. Keterlaluan kalau ada. Artinya apa? Ya, kita akan bisa ikhlas ketika amalan itu sudah kita lakukan terus menerus. Ya, karena kita anggap sebagai satu kebutuhan. Maka kata belajar tadi, ikhlas itu seperti pakai sendal, udah pakai aja. Bukan karena pengen dilihat orang. Ini butuh kita. Kalau nggak pakai sendal nanti kena kotoran, kena ini dan sebagainya. Lah, kita bersedekah juga demikian. Ketika kita bisa dikatakan ikhlas ketika kita sedekah itu seperti kecepatan kita pakai sendal. Terus nggak usah mikir akan bahwa ada yang bilang nih sendal kamu bagus banget. Oh iya nih saya beli di sana. Tapi nggak kepikiran kemudian pengen dapat pujian orang gara-gara kita pintar pakai sendal lah. Gitu. Karena itu sudah menjadi kebutuhan kita. Nah, bahwa kemudian waktu sedekah ada orang mengatakan, Pak terima kasih banget kalau nggak ada bapak nggak tahu masuk keluarga saya. Sudahlah itu dianggap bunga. Nggak usah dianggap bunga tidur begitu ya, nggak usah. Kemudian baper nggak usah. Gitu loh ya, biasa aja gitu kan. Nah, yang begitu butuh latihan. Ya, ibu-ibu yang pertama kali pakai jilbab pasti ada perasaan berbeda. Tapi ibu-ibu yang sudah tiap hari kayak begini, ya udah pakai begini kebiasaannya. Nih, ya, yang belum pernah ke masjid pakai kopiah, beli kopiah 10.000 udah pakai Pak Haji itu bingungnya bukan main, gitu kan? Tapi ketika kita sudah biasa ke masjid orang manggil apapun tenang saja. Maka saya tidak ingin mengatakan nggak ikhlas nggak terima. Saya tidak ingin mengatakan begitu. Lanjutkan amal tersebut sampai nanti kita punya perasaan orang mencela, orang tidak mencela, orang berterima kasih, orang tidak mengucapkan terima kasih. Bagi kita nggak penting. Yang penting ini sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang pertama, ini termasuk pertanyaan yang memang saya mengakui relatif cukup sensitif. Ya. Pertama yang harus saya sampaikan, kita hidup di sebuah negeri yang pemerintahnya tidak menghargai para ulama. Ini penting. Beda dengan zaman dahulu. Ketika hidup di bawah naungan khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah atau Bani Utsmani, ulama itu dibayar harganya mahal sekali. Bahkan ada seorang ulama ngajari Al-Fatihah buat anak seorang pejabat, itu bayarannya emas 10 dinar. Dia berapa tuh kalau diduitin? 25 juta, begitu kan? Ya. Sekarang SPP 5.000 saja nawar, ya. Itu ada kan kayak begitu. Ini zaman dahulu. Itu para ulama dihargai sehingga mereka nggak kepikiran untuk cari dunia karena memang dunia dimudahkan. Allah menggerakkan hati para penguasa saat itu menghargai keilmuan para ulama sampai karya mereka dihargai emas seberat tulisan mereka. Padahal nulisnya bukan pakai pestis tuh, ya pakai pelepah kurma, bisa dihitung kira-kira timbangannya berapa kilo itu. Ya, jadi saya baca tentang Fathul Bari bagaimana Imam Ibnu Hajar mengeluarkan dana 2,5 miliar untuk launching buku tersebut. Ya, itu karena memang mampu. Nah, hari ini, mohon maaf, profesor doktor yang ada di Jepang pulang ke Indonesia tahun 2008 yang lalu, itu hanya digaji 6 juta 1 bulan, Pak. Bandingkan dengan tukul arwana yang membanyol 1 jam itu 100 juta. Gitu loh. Gak berbanding sama sekali. Maka dalam hal ini, ya, saya teringat nasihat seorang kiai di Solo. Kata beliau, ambil tengah-tengah. Ustadz jangan berharap, tapi takmir masjidnya kudu tahu diri. Layak repot ustadznya ngarep-ngarep, takmirnya nggak paham-paham. Turun dari mimbar nggak pulang-pulang, ustadz nggak pulang-pulang, ya pulang pakai apa? Ya, semacam itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kami dinasehati itu sama kiai kami. Ustadz gak punya keterampilan, hidupnya akan terfitnah. Ya, Ustadz gak punya keterampilan, hidupnya akan terfitnah. Nanti, mohon maaf, di beberapa tempat yang terjadi sudah bukan beda pendapat, tapi sudah beda pendapatan. Ya, kalau beda pendapat bisa diselesaikan, Pak. Tapi kalau sudah beda pendapatan, masya Allah, akan sikut sana, sikut sini, serang sana, serang sini, macam itu. Ya, maka saya tidak bisa kemudian mengatakan bahwa simpulan begini dan sebagainya. Itu nilai niat dia yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi
ketika ada seorang ulama yang dia tidak terpengaruh ya dengan apapun yang diberikan orang karena dia sudah punya sumber penghasilan, itu adalah salah satu upaya untuk membersihkan hati. Tapi kalau dia nggak punya kesempatan, dan memang betul-betul ada orang-orang yang waktunya habis ya 24 jam mungkin untuk umat, sampai buat anak istri saja terbatas, maka tentu sangat tidak adil kalau umat meres tenaga, pikiran, waktu dan sebagainya, lalu dia tidak memikirkan kebutuhan anak-anak dan istrinya. Ya, maka tadi jalan tengah ya, idealnya ya kalau mau mampu para ulama tadi juga memiliki penghasilan, karena kita hari ini hidup di negeri yang keulamaan tidak terlalu dihargai. Lah Musa berangkat sendirian ke Mesir, nggak ada dana sepeser pun. Giliran balap motor 1 miliar masih kurang, begitu kan? Ya. Jadi ini kita hidup di negeri yang para ulama kurang mendapatkan penghargaan. Akhirnya, naudzubillah bahasanya mungkin agak kasar, ulamanya nasom, gitu ya. Ulamanya akhirnya kemudian jualan nasional. Ya, saya menyaksikan ada yang dia betul-betul buta urusan yang satu ini. Jadi kira-kira begitu Bu ya. Kita doakan mereka Allah mudahkan urusan rezekinya, dan kita doakan mereka juga ikhlas di dalam berbagi ilmunya. Ya, tetapi kita punya kewajiban untuk memikirkan mereka, karena mereka saja memikirkan akhirat kita. Masa kita tidak memikirkan dunianya mereka yang sudah mereka korbankan demi akhirat kita. Wallahu a'lam. Ya, begitu Pak, ilmu yang disampaikan oleh Ustaz kita sekarang lagi berjuang ya Bapak Ibu sekalian. Berjuang mana Bu Pak? Untuk itu kita berolahraga sejenak. Ibu dan Bapak berdiri. Ayo Ibu sekalian, biar hilang ngantuknya kan? Yakin kan ngantuk? Ya. Bisa tidur. Ayo. Jamat. Nah ini Ustaz akan jelaskan. Bapak Ibu sekalian, baiklah materi kita selanjutnya buku dari trilogi Hari Akhir ya. Jadi sebetulnya kita ingin menuntaskan buku trilogi Hari Akhir ini atau ensiklopedia Hari Akhir. Bab pertamanya berjudul Fitnah dan Petaka Akhir Zaman, bab keduanya Hidup Sesudah Mati. Bab buku pertamanya adalah Petaka Akhir Zaman ya. Buku keduanya adalah Hidup Sesudah Mati, buku ketiganya adalah Surga dan Neraka. Namun buku ketiganya sudah ikut sebetulnya dalam pembahasan Hidup Sesudah Mati. Maka jarang kami bedah secara khusus, karena dalam pembahasan Hidup Sesudah Mati biasanya mencakup di dalamnya juga pembahasan tentang indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Ya, ini termasuk buku yang kami tulis pertama. Kurang lebih sekitar tahun 2005 ya. Jadi terinspirasi dari buku karya Jasim Al-Mutawwi, di mana inilah buku yang membuat urut-urutan fase yang akan dilewati oleh manusia dari alam barzakh, alam kubur, sampai kemudian ditiupnya sangkakala, sampai kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan melewati serangkaian pos penjagaan yang mereka harus lewati satu persatu. Syafaat, hisab, pembagian catatan amal, mizan, telaga, dan ujian keimanan. Ya, kalau orang kafir dari mizan langsung masuk ke neraka tanpa melewati telaga Al-Kautsar. Orang beriman melewati telaga terlebih dahulu. Setelah itu masih ada ujian keimanan. Setelah itu nanti orang akan melewati as-sirat, baru kemudian dihentikan di jembatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari hakikat terlebih dahulu, bahwa seorang mukmin adalah manusia akhirat yang sedang melakukan perjalanan di muka bumi. Renungkan suasana dan keadaan seorang yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kampung halamannya setelah ia menetap beberapa saat di negeri perantauan. Hari ini kita sedang mempraktekkan perjalanan yang melelahkan bagi Bapak Ibu, saya juga demikian. Bagaimana melihat macetnya
sampai kemudian kita harus sebagian kita berpanas-panas karena mungkin ada yang mobilnya nggak AC, ada yang mungkin naik saya bukan hanya di jalan tol, ya, tapi juga di jalan yang lain yang mereka pakai kendaraan beroda dua, ada yang pakai mobil bak yang kalau kepanasan hujan kehujanan dengan kondisi macet yang luar biasa, maka nasib masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu kesini membawa bekal, dan Bapak Ibu kita semua pernah melakukan aneka macam perjalanan dari yang dekat sampai yang jauh. Kalau cuma ke pasar yang jaraknya mungkin 1 kilo dari rumah kita, apalagi hanya 200-300 meter, maka jalan kaki pun sampai. Bawa duitnya nggak tebel-tebel, nggak perlu bawa ATM, nggak perlu bawa truk besar. Ya, kenapa? Kita cuma pengen buat belanja kebutuhan sehari 2 hari. Tapi kalau perjalanannya sudah Jakarta Solo, tidak cukup itu Pak, roda 2. Ya. Tapi kalau Jakarta Solo pakai motor sampai nggak kira-kira Pak? Sampai, cuman sampai Solo nggak tahu kayak apa nasibnya. Nah itu dia. Jalan kaki pun sampai, naik ontel pun sampai, bahkan merayap pun sampai. Ya. Tetapi akan lebih enak kalau kita pakai bis besar, big top, kursinya bisa di setel, ada fasilitas yang sangat lengkap, makanan, minuman, hiburan dan sebagainya. Datang, duduk, selimutan, bangun-bangun sudah sampai di tujuan. Itu enak, ya. Atau lebih cepat lagi kita naik pesawat terbang, ya. Tetapi dalam perjalanan itu pasti bekal yang kita bawa menyesuaikan dengan tujuan perjalanan kita. Ada nggak yang Bapak Ibu kesini bawa kulkas, bawa rice cooker, bawa kasur, begitu Pak? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena kita cuma mau perjalanan sebentar. Bukan pengen nginep berbulan-bulan atau menjadi penduduk di sini. Nah, sebetulnya sama. Di dunia kita sedang jalan-jalan. Aslinya rumah kita di akhirat bersama Nabi Adam. Cuman karena suatu kasus Nabi Adam diturunkan sementara menghadapi ujian, nanti pulang lagi ke akhirat setelah dunia dihancurkan. Jadi hari ini sebetulnya kita bukan di sini rumahnya. Bukan di sini kampung kita, bukan di sini tempat tinggal kita yang sesungguhnya, tetapi tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah tempat di mana dulu Nabi Adam dan Hawa ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, maka gambaran kita itu sebetulnya mirip seperti orang yang tersesat di tengah hutan. Ada 5 orang tersesat di tengah hutan, ketangkep oleh seorang raja yang hobinya kanibal, memakan daging sesama. 5 orang ini harusnya dieksekusi mati, tetapi sang raja masih baik hati. Setiap kita dari 5 orang ini diberi masing-masing 10 anak panah. Lalu sang raja mengatakan, 1 anak panah ini 1 rusa. Anda gagal, maka taruhannya kepala. Akhirnya 5 orang ini dilepas, suruh ke hutan, dikasih bekal 10 anak panah, harus bisa mendatangkan 10 ekor rusa. Kira-kira apa yang dilakukan oleh 5 orang ini? Dia pasti akan sangat hati-hati sekali untuk melepaskan anak panahnya. Tapi ada juga yang serampangan di dalam melepaskannya. Ada rusa, lari, tembak, nancep pohon, nancep tanah, gitu ya. Nancep malam balik kena dirinya. Itu juga ada yang kayak gitu. Ada yang hati-hati sekali sampai dia memastikan bahwa rusa itu 1 meter di depan dia supaya pasti kena. Dia gak sembarangan melepaskan anak panah yang jumlahnya terbatas tadi. Sebab gagal, resikonya adalah mati. Tapi ada juga di antara mereka yang pintar, cerdas luar biasa. Memang dia pemanah bulung. 1 panah bisa dapat 2-3 ekor rusa. Melihat 5 rusa baris, tembak. Ada 6 baris, tembak. Begitu ya. Dia pulang bukan cuma membawa target 10 ekor, bahkan lebih. Akhirnya masing-masing kemudian pulang, bertemu dengan sang raja. Kira-kira nasibnya sama tidak Pak? Beda. Ya. Kamu bawa berapa? 10. Bebas kamu. Kamu bawa berapa? Enggak bawa apa-apa. Taruh kepala kamu di sini. Itu kan? Kamu bawa berapa? 30. Wah, kamu bukan cuma bebas, kamu saya beri hadiah. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian,
Tidak terlalu sulit ya untuk memahami cerita ini. Anak panah itu adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebagian besar kita menyalahgunakan anak panah tersebut. Kita tembakkan ke tempat-tempat yang salah, yang kemudian kita pulang tidak membawa apa-apa. Ya, tapi sebagian mereka ada yang hati-hati banget. Bagaimana setiap satuan menit detik yang dia lewati semua bernilai pahala supaya cukup untuk menebus nyawa dia. Inilah yang dimaksud dengan Nabi kullun nasi ya yabdu fabai'u nafsahu famutikuha au mubiha. Semua orang itu sedang melakukan perjalanan pagi. Dia seperti pedagang. Fabai'uha au mutikuha. Fabai'u nafsahu famutikuha au mubiha. Dia seperti pedagang yang menjual dirinya, apakah dia bisa menebusnya atau dia mencelakakan dirinya. Jadi mudahnya begini ya, hadis tadi saya menjelaskan dengan kalimat begini. Ada seorang bapak punya anak 5, masing-masing dikasih uang 10 juta, suruh pergi ke mall. Lalu bapaknya bilang, Le, Do, kamu pakai uang ini dengan sebaik-baiknya, gunakan untuk bisa mendapatkan barang yang istimewa, mahal, bernilai dan bermanfaat. Kira-kira mereka menggunakannya tergantung apanya, Pak? Tergantung ilmunya. Ada yang gak ngerti ini barang berguna atau tidak. Ada satu anak yang dia sudah habis main game 9 juta. Yang 1 juta dipakai buat beli apa lagi? Beli baju yang dibanderol harganya 1,5 juta, katanya diskon 70%. Begitu ya. Padahal itu di pasar Tanah Abang harganya cuma 50.000. Tapi karena itu di mall, dia ketipu. Akhirnya dia pulang hanya membawa 1 baju, 1 es krim. Itu pun dia sakit perut gara-gara kebanyakan rujak sama es krimnya. Dia pulang dikasih duit 10 juta, hanya bawa baju 1 potong yang harganya hanya 50.000. Ya. Kemudian yang anak kedua, mungkin ada yang pinter dan ngerti peluang. Pas lagi momen bonus besar, diskon habis-habisan, ada motor Revo, harga diskonnya 99%, dapat bonus Avanza dari Nova. Ya ngarang mah bebas ya. Namanya juga ngarang ya. Tapi contoh dari Allah lebih hebat dari itu nggak? Lebih hebat dari itu coba. Ya, bayangkan sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya toh? Cuma 5 menit dapat dunia dan seisinya. Kita bekerja puluhan tahun, rumah juga belum lunas-lunas sampai sekarang. Ya, lah ini sama Allah kita kerja 5 menit dapat dunia dan seisinya. Nah, anak ini pintar luar biasa, duitnya dipakai buat begitu, pulang dia membawa kekayaan yang luar biasa. Di antara 5 anak ini mana yang dapat omelan dan mana yang dapat pujian, Pak? Ya, anak yang pintar menggunakan uangnya. Akhirnya termasuk anak yang mana? Anak yang poya-poya dengan uang yang diberi orang tua. Ya, tahu anak yang asal-asalan dalam melepaskan anak panahnya, atau kita termasuk yang serius. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, ada fenomena melegenda tentang artis ibu kota yang namanya Kaisar. Ya, dia sudah tobat, dia sudah meninggalkan dunia hitam, dia sudah nggak mau joget-jogetan, dia sudah kembali kepada sunnah, bukan YKS Yukit Smil, tapi Yukit Sunnah, ya. Dan bahkan istrinya hadir juga dengan jilbab besar, bahkan bercadar. Dalam satu wawancara kemudian sang istri ditanya, konon sekarang Kaisar itu cuma jualan bubur ayam, penghasilannya tentu kalah jauh dibandingkan waktu dia jadi artis yang tiap malam jogetan. Ya, ketika dia ditanya, ibu nggak nyesel sekarang suami ibu sudah nggak lagi jadi artis, penghasilannya tentu berbeda, apa nggak eman-eman tuh Bu? Ini sebuah kalimat yang bagi saya sangat luar biasa. Bahkan istri para ustadz pun saya dengar belum pernah mengucapkannya. Ya, sang istri mengatakan, Mbak, sekarang saya sudah nggak nuntut apa-apa lagi sama suami saya. Saya sudah nggak minta ini, nggak minta itu, nggak minta beliin mobil, nggak minta. Saya minta cuma satu saja sama Mas Kaisar ini. Mas, mulai hari ini kita nyicil rumah di surga. Bapak-bapak pernah istrinya ngomong kayak gitu? Nah, istri saya juga belum pernah. Gitu. Luar biasa ya. Ini kalimat ini nyes gitu suaminya ya. Ini sadar kenapa rumah di surga itu mahal sekali.
Bapak Ibu sekalian, kalau ada pameran townhouse, pameran cluster yang harganya mungkin miliaran ya di BSD mahal-mahal ya harganya mungkin ada yang 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Kalau gaji kita dari suami itu cuma 5 juta ya sebulan, kira-kira nonton pameran rumah harganya belasan miliar itu berani gak Pak? Malu kita nonton kayak gitu. Kalau nonton rumah harganya 200-300 juta kayaknya masih bisa nyicil. Itu hitung-hitungan DP sekian 10%, cicilannya sekian juta per bulan kayaknya masih bisa ya. Ada objekan gini, ada objekan itu ya. Tapi kalau harganya miliar, barangkali kita nggak kepikir sama kali untuk nonton. Ada hotel bintang 5 yang satu malamnya 10 juta, di dompet kita cuma ada 200.000. Berani deketin resepsionisnya nggak? Ketemu satpamnya saja malu. Nah, sekarang mari kita bertanya, Bu, Pak, berapa sih harga rumah di surga? Rasulullah menjelaskan rumah di surga luasnya 60 mil kali 60 mil atau 90 km kali 90 meter, luas totalnya 8.100 hektar per rumah. Batu batanya bukan terbuat dari tanah, pintunya bukan terbuat dari kayu, tetapi batu batanya terbuat dari emas, pasirnya terbuat dari mutiara, air yang dipakai pengaduk dipakai menggunakan minyak kasturi yang paling mahal harganya. Di dalamnya ada bidadari 72 jumlahnya, cantik-cantik semuanya, nggak pernah tua, nggak pernah rewel dan marah-marah seperti itu. Kira-kira kalau itu ada terus dibanderol, berapa harga bandrolnya? Saya kok yakin Bill Gates nggak bisa beli. Mahal sekali pasti harganya. Nah kok modalnya cuma pakai sholat 5 waktu yang jarang di masjid, itu pun di masjid sering telat, zikirnya 2 menit sudah gak bisa kata-kata, apalagi ya kayaknya udah kebanyakan ya. Itu adil gak kira-kira Pak? Untuk membangun rumah yang tipe 70, tipe 100 saja, itu kita bela-belain kok kerja siang malam, tambah lemburan, tambah cuti kadang-kadang kita ambil, masih juga cari objekan ya. Lah untuk rumah yang harganya kayak gini kok kita asal-asalan, ini aneh begitu ya, aneh sekali ya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ilustrasi ini mudah-mudahan membuat kita semangat. Besok ada bulan Ramadan, ini diskonnya luar biasa, bonusnya gila-gila ya. Nah cuman kalau kita nggak ngerti ilmunya, kita akan buang kesempatan itu sia-sia, keluar tanpa membawa hasil apa-apa ya. Terkait dengan Ramadan, ilustrasi yang paling sederhana, mohon maaf dari tadi saya ilustrasi terus, ini paling gampang sih ya, ini paling mudah untuk dicerna ya. Ramadan itu mirip seperti kita buka pintu di rumah kita pagi hari, melihat ada selebaran kertas jatuh dari pintu yang ditempelkan di pintu rumah kita, bentuknya ukuran HPS double ya, tulisannya bahasa Arab. Kira-kira apa yang akan kita lakukan melihat kertas ini Pak? Tergantung ilmu kita. Kalau senangnya kedukun, wah ini kayaknya jimat, cocok buat raja ya kan? Akhirnya disimpan di bawah bantal, dilipat-lipat, dijadikan sebagai raja. Kalau dia seorang pekerja seni, hobinya kaligrafi, langsung dibawa ke toko figuran. Ini kayaknya bagus kalau dipajang di ruang tamu ya. Yang nemu anak kecil, dilipat-lipat buat main layangan ya. Yang nemu siapa lagi? Pembantu, mungkin malah cuma buat bungkus kacang. Tapi yang nemu ustadz atau santri, begitu dibaca bahasa Arab, bunyinya kertas ini adalah bonus, tukarkan bonus istimewa ini dengan uang 10 miliar ya. Hanya berlaku di Mall Bumi Serpong Damai ya. Ada ya, oke ya. Berlakunya besok pagi jam 9 sampai jam 10 pagi saja. Kurang dari itu nggak berlaku, lebih dari itu juga tidak berlaku. Kira-kira kalau yang nemunya ustadz dan sekarang lagi ngisi, kabur nggak kira-kira? Tinggalin aja kayak begini, hilang 10 miliar rugi. Kalau yang nemu itu adalah seorang karyawan yang itu tanggal 31 mau menerima gaji, ya antrinya panjang, kira-kira apa? Dia milih antri gaji atau ngejar bonus tadi Pak? Bonus tadi. Majikannya bilang, kamu kalau mau lemburan tak kasih gaji 2 kali lipat, dikerjain nggak kira-kira Pak? Enggak, ngapain gitu ya.
Begitulah kalau kita mampu memandang Ramadan lebih dahsyat daripada sekedar bonus 10 miliar. Cuma nggak kelihatan masalahnya itu. Itu bisanya bukan melihat pakai kacamata, harus pakai iman dan ilmu yang kita punya. Kalau ilmunya nggak ada, imannya juga nggak ada, ya kita nggak mampu membaca itu dan nggak menggerakkan. Kagetnya besok pagi ketika melihat tetangga pulang bawa Innova, bawa Avanza, bawa belanja macam-macam, bawa uang miliaran. Kita tanya, kok kamu tiba-tiba kayak mendadak? Gimana ceritanya? Gini loh ceritanya. Saya itu pagi-pagi buka pintu nemu kertas ada tulisan kayak begini. Saya baca ternyata ini kupon. Langsung saya tukerkan. Loh, saya juga dong. Begitu loh. Ya, saya juga dapat kayak gitu. Kenapa nggak kamu tukar? Loh, saya nggak ngerti. Loh, kamu curang ya? Kamu masih tahu ya kalau ternyata pengennya kayak sendiri ya? Kira-kira tetangganya akan ngomong kayak gitu, Pak. Begitulah nanti masyarakat akan menggugat ustadz di hari kiamat. Kenapa dulu kamu nggak dorong saya, nggak ngajak ngaji saya, nggak ngajak saya bulan Ramadan kayak begini? Ya, lalu dikasih tahu kamu ngeyel kok. Begitulah kira-kira Pak. Ya, bagaimana kita bisa melihat gambaran ini sebagai perbandingan untuk memudahkan kita mengerti betapa mahalnya akhirat yang Allah janjikan kepada kita. Hakikat kehidupan yang sesungguhnya adalah medan ujian untuk melihat siapa di antara kita yang paling taat, yang paling istimewa amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kalau ingin tahu ujian itu seperti apa, Pak? Lihat anak-anak kita yang kelas 6, lihat anak-anak kita yang kelas 3 SMP SMA, lihat anak kita yang kuliah dan besok ujian akhir. Malam hari lagi ngapain kira-kira, Pak? Pasti lagi belajar. Ditawarin temannya nonton bioskop, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Bahkan orang yang sadar besok ujian, jangankan kok urusan nonton, tidur pun dikurangi karena betapa menegangkannya ujian besok pagi. Ini menentukan nasib dia. Kalau gagal, maka upaya dia bekerja sekian tahun, setelah sekian tahun menjadi hilang dan dia terbayang orang tuanya akan marah-marah. Itu kalau anak sadar bahwa besok ujian, maka sekarang belajar. Kalau besok ujian, anak-anak kelas TK itu lagi ngapain, Pak? Siang itu. Malamnya nonton, siangnya main. Kenapa? Namanya juga anak TK. Nah, kita ini anak TK atau belajar beneran? Ya, kalau kita mentalnya seperti anak TK, maka ujian yang Allah berikan kepada kita nggak pakai persiapan, nggak pakai latihan. Ya, dan bisa dibayangkan dampaknya. Nilai kita nanti nol semuanya karena kita nggak punya bekal dan persiapan. Karena ya Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita memahami bahwa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Orang mau ikut ujian pasti belajar dulu. Di mana-mana begitu. Ya, ujian akhir tahun mesti ada yang harus dipelajari. Ya. Hidup itu hanya 1,5 jam saja. Satu hari di sisi Allah berbanding 1000 tahun, maka 1 jamnya sama dengan 42 tahun. Kalau kita hidup 60 atau 70 tahun, berarti kurang lebih hanya 1,5 jam saja. Tetapi 1,5 jam ini kalau betul-betul kita manfaatkan, maka dampaknya kita akan bahagia selama-lamanya. Sebaliknya kalau 1,5 jam ini sia-sia, maka nanti kita pun akan sangat lama sekali menderita. Ya. Maka mari kita gunakan yang 1,5 jam ini, dan 60 tahun, 70 tahun ini itu benar-benar bernilai sebagai sebuah ibadah. Bapak Ibu sekalian, definisi 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari atau 31 hari, itu karena kita melihat rotasi matahari dan bulan. Ya, rotasi bumi, matahari dan bulan. Ya, tetapi Allah melihat seperti apa, Pak? Lihat bahwa di atas matahari, rembulan dan tata surya ada yang namanya galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti yang panjangnya konon 200.000 tahun perjalanan cahaya ini hanya setitik di antara mega galaksi yang ada di langit. Ya, mungkin sudah pernah lihat gambar ini, Pak. Untuk membuat kita yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan dulu. Jadi membayangkan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah kalian untuk tetap membersamai orang-orang yang mereka menyebut nama kami siang dan malam karena mereka mengharapkan ridho Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira gambaran perjalanan yang akan dilewati oleh manusia, yaitu fase dari alam dunia, kemudian kita nanti berada di alam barzakh, kemudian hidupnya sangkakala, barulah kemudian kita masuk satu hari yang panjangnya 50.000 tahun. Jemaah Allah, gambaran Rasulullah SAW tentang alam dunia bila dibandingkan dengan alam barzakh itu luasnya seperti alam rahim dibandingkan dengan alam dunia. Rahim ibu kita yang gendut sekalipun paling nggak nyampe 2 meter, ya. Jadi rahim ibu-ibu normal 110, 120, mungkin 130, ya. Itulah luasnya alam rahim. Sementara bola dunia ini luasnya 40.000 km. Keliling dunia dari ujung Merauke ke ujung Merauke itu adalah 40.000 km. Nah, bandingkan alam barzakh itu luasnya bila dibandingkan dengan alam dunia seperti luasnya alam dunia bila dibandingkan dengan alam rahim ibu kita. Maka kelihatannya cuma ukuran 1x2, Pak. Tetapi sebetulnya di sana luasnya perbandingannya seperti itu. Nah, sementara alam akhirat nanti nggak bisa dibayangkan seperti apa luasnya. Sebab langit dan bumi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan langit yang baru, bumi pun akan diganti dengan bumi yang baru. Kalau langit dengan bumi, para ilmuwan membuat prediksi sekian-sekian jaraknya, maka langit dan bumi yang nanti diciptakan baru di akhirat, kita tidak bisa membayangkan seperti apa luasnya, sebab surganya saja seluas langit dan bumi, ya. Jadi nggak bisa kita bayangkan bagaimana luasnya surga yang dijadikan Allah. Bapak Ibu sekalian, setelah manusia kemudian mengalami peristiwa fase pertama, yaitu fase kematian, alam barzakh. Inilah fase yang sahabat Utsman bin Affan merasa lebih takut dibandingkan dengan alam akhirat. Kenapa? Karena di kubur ini betul-betul kita sendirian. Tadi sudah saya sebutkan an-nasu niyam. Manusia itu seperti orang tidur. Dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Nah, begitu mati baru dia kemudian terkejut ketika melihat kanan kiri dia gelap. Gambarannya begini. Kalau waktu kita di dunia, kita merasa semua yang kita punya itulah yang paling bermanfaat buat kita. Anak kita pada saat kaki kita pegel, dia bisa kita suruh pijitin. Istri kita pada saat kita lapar, dia bisa masakin, nyuciin baju kita. Ya, kalau kita punya jabatan kedudukan, kita panggil karyawan kita, langsung mereka datang mengerjakan apa yang kita perintahkan. Ya, kita pengen butuh ini, kita bilang sama pelayan, tolong saya butuh ini, maka dia menyediakan. Nah, ternyata di alam kubur itu hukumnya terbalik semua. Apa yang kita duga bermanfaat, waktu di alam barzakh ternyata nggak ada gunanya. Kita punya mobil 5, ada Avanza, ada Toyota, ada Innova, ada Alphard, ada Carry butut tahun 93. Menurut Bapak, mana yang paling kita sukai, Pak? Mobil-mobil itu, Pak? Wah, kita senang sama Alphardnya. Ternyata begitu di alam barzakh kaget. Yang paling berguna adalah Carry butut 93-nya itu. Kenapa? Ini yang paling sering dipinjam sama tetangga. Yang lainnya cuma buat pajangan saja, sama buat meyakinkan pihak bank kalau mau pinjam. Gitu loh. Akhirnya butuhin yang paling rajin dipinjam, paling banyak ibadah, ya paling banyak amal soleh. Duit kita, Pak, ada 50, ada 100, ada 20, ada 10, ya ada 2000 dan ada 1000. Mana yang paling kita sukai? Tentu saja yang 100 sama 50 ribuan. Begitu kita meninggal dunia kaget, ternyata yang bermanfaat adalah gambar pedang dan goloknya. Kenapa? Itu yang paling banyak memenuhi kotak infak kita. Sementara 100
tinggalnya di pasar, di mall, di pusat perbelanjaan, di hotel berbintang, dan di tempat-tempat hiburan. Ya, nggak ada kita ke pusat hiburan bawa uang 1000-an. Inilah yang paling banyak memenuhi kotak di masjid kita. Ya, ini rupanya yang paling berguna. Kita punya anak 5 mungkin. Yang satu sudah insinyur, sarjana, dokter, ini dan sebagainya. Anak terakhir cuma santri lulusan pesantren terpencil, pulang kampung bikin surau kecil ngajarin Iqra. Begitu kita meninggal dunia, si bapak baru terkejut. Anak pertamanya di Eropa sibuk dengan usahanya. Anak keduanya di Singapura sibuk dengan pekerjaannya. Anak ketiganya di mana? Hanya sekedar WA saja ketika kematian orang tuanya. Boro-boro kok mengirimkan doa. Ya, jadi sedih cuma sebentar. Bapak Ibu, begitu kita meninggal memang hari pertama WA bersebaran kemana-mana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amalnya diterima. Itu hari pertama. Hari kedua, saya yakin seorang majikan, seorang pimpinan mendengar anak buahnya meninggal. Ya, hari pertama kaget. Ya, hari ke-6, hari ke-10, bulan pertama, bulan kedua ya sudah namanya dicoret. Sudah disebut-sebut lagi. Ya, sebentar Pak nyebut-nyebutnya. Dan pada saat itulah kemudian kita menyadari apa yang paling bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat buat kita. Nah, inilah yang disebut dengan an-nasu niyamun, manusia tidur, begitu bangun dia mulai terkejut. Ya, ternyata apa yang kita anggap bermanfaat itu tidak bermanfaat. Apa yang kita anggap sepele ternyata itu yang paling istimewa. Ya. Nah, setelah itu manusia akan menunggu waktu yang cukup panjang. Tapi orang-orang beriman cuma sebentar. Kalau orang kafir dan para pendosa mirip seperti buronan yang kabur dari penjara lalu berhasil ditangkap lagi sama polisi. Proses perjalanan dari tempat penangkapan sampai didudukkan lagi di kursi sidang, itu adalah perasaan yang mendebarkan, menakutkan, mengerikan, terbayang bahwa vonisnya akan diperberat. Tapi kalau orang beriman di alam barzah nanti mirip seperti pengantin baru di malam hari. Pengantin baru di malam hari itu doanya gimana? Ya Allah, panjangkan malam ini ya Allah. Itu pengantin baru doanya gitu. Kaget bangun-bangun subuh kesiangan. Ya, begitulah orang beriman, kaget tahu-tahu kiamat sudah terjadi. Kok sebentar banget dia dikubur? Tahu-tahu sudah proses hisab. Macam itu. Ya, karena malaikat akan berkata, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Subhanallah. Orang-orang kafir tidak demikian. Al-Quran menggambarkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Api neraka diperlihatkan kepada dia siang dan malam. Ghuduwwan wa 'ashiyyan, pagi dan petang. Itu diperlihatkan terus. Jadi seperti kalau ada orang, ya, dia buronan, kemudian dia ditangkap, kemudian dikasih tahu, nanti kamu hukumannya begini. Apa namanya Pak? Ya. Ada orang-orang yang pengen udah deh jangan dibacain deh. Saya sudah ngerti jangan dibacain. Maka pembacaan itu lebih merusak mental dia. Ya. Nah, orang-orang ini pagi siang petang malam selalu dibacakan, diperlihatkan apa yang dijanjikan Allah kepada dia pada hari kiamat. Maka dia berdoa, ya Allah, ya segerakan jangan engkau segerakan hari kiamat. Dia gak kuat menghadapi tuntutan nanti pada hari kiamat. Sementara orang beriman karena diperlihatkan bagaimana isi surga. Bapak Ibu tanya anak muda yang mau menikah, sudah ketemu sama calonnya, cantik jelita luar biasa, tapi kata bapaknya apa? Nanti ya nak, nikahnya, akadnya tahun depan nunggu lulus ujian. Kira-kira anak muda itu gimana Pak? Sudah gak sabar, pengen segera dia dipertemukan, pengen segera dia halalkan. Ya, begitulah orang beriman ketika di dalam barzah, diperlihatkan tiap hari surga, diperlihatkan tiap hari bidadarinya, maka dia gak sabar pengen minta kepada Allah supaya surga itu dipercepat. Maka begitu dia tidur, bangun-bangun dia sudah menyaksikan peristiwa kebangkitan pada hari kiamat. Bapak sekalian, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa btaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wa la tabghil fasada fil ardi." Carilah kebahagiaan akhirat dengan harta kekayaan yang Allah karuniakan kepadamu. Tadi kita sudah membahas hamba yang paling istimewa di sisi Allah adalah siapa? Yang diberi harta dan diberi ilmu agama. Dia mencoba memalitas bagaimana semua asetnya bernilai pahala.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian Allah juga mengingatkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, kamu itu seperti para pekerja yang pasti akan kembali berjumpa dengan Rabbmu. Kadhan famulaqih. Ya, maka orang Jawa bilang kematian itu mirip seperti filsafat pohon kelapa, yang kerambil bisa jatuh, yang degan bisa jatuh, yang cengkir juga bisa jatuh. Kematian tidak pernah mengenal tanda-tanda secara khusus, ya. Kapanpun Allah mau, la yastaghfiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun. Ada cerita yang disebutkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin kita pernah baca dan mendengar cerita ini, bagaimana suatu hari ada tamu datang menemui Nabi Sulaiman, ya. Atau saat itu Nabi Sulaiman sedang berkumpul dengan banyak tamunya, dan ada seorang laki-laki yang kemudian berada di samping Sulaiman. Tamu ini merasa khawatir karena orang yang berada di samping Nabi Sulaiman selalu memandang sang tamu ini dengan sorot mata yang sangat tajam. Akhirnya tamu yang di samping Nabi Sulaiman itu kemudian pulang pamitan. Lalu rakyat Nabi Sulaiman ini bertanya, wahai Nabi Allah, tadi yang di samping Anda itu siapa? Maka Nabi Sulaiman mengatakan, dia adalah malaikat maut. Saya merasa tidak aman ya Nabi Allah. Dari tadi sorot matanya begitu tajam menatap diriku. Dan terus kamu maunya apa? Jauhkan aku dari tempat ini. Kayaknya dia ngincar saya. Ya. Dan terus kamu maunya bagaimana? Jauhkan aku dari tempat ini. Bagaimana kalau ke India? Maka Nabi Sulaiman menawarkan orang ini untuk diterbangkan ke India. Besok paginya Nabi Sulaiman berjumpa lagi dengan malaikat maut. Lalu dia bertanya, ya malaikat maut, kemarin tamu itu ketakutan melihat kamu karena kamu mengelilingi dia. Jadi ada apa toh? Maka malaikat maut mengatakan, ya Nabi Allah, dalam daftar saya harus mencabut nyawa dia besok pagi di India. Lah saya heran, loh jam segini kok malam ini masih ada di Palestina. Maka tadi hati ini bener gak nih orang? Ya. Betapa terkejutnya ketika saya ke India, lah kok dia sudah ada di situ. Gitu. Ya. Inilah bagaimana ajal kalau sudah ditetapkan tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mundur. Bapak Ibu sekalian, wallahualam, ini kisah Israiliyat yang banyak beredar tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang kedatangan malaikat maut. Ya, tetapi pesan moral ini, pesan moral dari cerita ini adalah bagaimana kematian itu datang secara tiba-tiba, sekuat apapun ikhtiar kita tidak pernah menambah, tidak pernah mengurangi dana hidup kita. Bagus sekalian. Kemudian kita lihat bagaimana bahwa roh manusia ini perlu kita pahami. Ketika manusia itu tinggal di dunia, maka roh itu mengikuti jasad. Jadi waktu di dunia Pak, roh itu numpang di jasad kita. Tapi begitu kita meninggal dunia, jasad numpang di roh. Maka kalau di dunia ini, kalau kita makan yang kenyang perut kita, roh kita nggak kenyang. Ya, kayaknya pengen sesuatu yang lain. Ya, ketika lapar, roh kita tidak lapar, tapi tubuh kita yang lapar. Kalau kita dipukul berdarah, yang berdarah itu adalah tubuh kita, roh kita tidak berdarah. Itu waktu di dunia. Ya, walaupun nanti kita akan menyaksikan karena roh itu mengikuti jasad, sikap dia akan mengikuti juga keadaan jasad, atau keadaan jasad dipengaruhi oleh suasana rohnya. Ada orang kalau lagi jengkel, marah, emosi, mantel luar biasa, kursi empuk terasa keras, AC dingin terasa panas, makanan enak terasa pahit, ya istri cantik kelihatan jelek. Itu orang kalau hatinya lagi nggak nyaman, gitu ya. Tapi orang kalau lagi nyaman suasana hatinya, maka masya Allah ya, tidur di atas rumput dan batu-batu kecil seperti di atas sofa yang empuk, kan begitu. Namanya orang sudah capek ngantuk ya kayak gitu Pak. Ya. Nah ketika di alam barzah tidak demikian. Di alam barzah itu yang merasakan rohnya, jasad hanya numpang. Maka di antara jasad manusia, sebagian mereka hancur,
Tapi Allah kadang-kadang menampakkan ada jasad syuhada yang tidak hancur. Jadi ya, dia mengikuti ruhnya. Kenapa? Karena ruhnya makan makanan yang enak, minum minuman yang lezat, menikmati pemandangan surga, ya, maka jasadnya pun terpengaruh dari ruhnya. Tapi kalau ruh ini disiksa, yang merasakan bukan jasadnya, ruhnya. Maka kalau ada orang kafir dan orang Islam dikuburkan dalam satu lubang atau jejeran, itu nggak kemudian si jasadnya mukmin lalu ikut kepanasan gara-gara disiksa orang kafir di sebelahnya, ya. Atau sebaliknya, orang kafir jadi adem gara-gara jejer sama ulama. Itu tidak demikian. Karena itu kuburan, bukan alam barzah, ya. Alam barzah itu jasad hanya mengikuti ruh kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kalau di dunia itu kenikmatan kita nggak bakal sempurna, karena yang merasakan cuma jasad kita, ruh nggak ikut merasakan. Waktu di alam barzah yang merasakan cuma ruhnya, jasad tetap di dalam kuburan. Begitu nanti di akhirat, masya Allah. Jadi kalau kita menikmati makanan lezatnya luar dalam, lahir batin nikmatnya luar biasa, ya. Maaf, termasuk ketika seorang hamba diberi bidadari akhirat, itu juga dia merasakan lahir batin, ruh dan fisiknya merasakan sempurna. Kalau di dunia nggak bisa, ya, di dunia tidak bisa dia merasakan. Mungkin fisiknya merasakan, tapi hatinya itu kecewa. Ada yang kayak gitu, Bu, Pak? Ya, lihat, mohon maaf, misalnya para penjual kehormatan, itu mungkin fisiknya merasakan, tetapi hatinya hancur karena sebetulnya dia tidak terima dengan keadaan seperti itu, ya. Nah, di akhirat kalau dia merasakan kenikmatan, puncak dari segala kenikmatan, lalu dia disiksa, disiksanya juga betul-betul luar biasa, lahir batinnya kena, ya. Kalau sekarang PKI mau digantung, itu sebelum digantung atau ditembak dia masih bisa teriak kok, hidup PKI, gitu kan? Masih ada kok. Ya, kenapa? Karena dia hanya dieksekusi fisiknya, ruhnya nggak bisa dieksekusi. Ya, Amrozi Ali Imran, Imam Samudra juga begitu kan? Sebelum ditembak malah buka tutup mata, saya pengen lihat kayak apa pelurunya, kan begitu. Ya, itu kenapa? Yang ditembak hanya fisiknya, ruhnya tidak bisa. Di akhirat, masya Allah, kita nggak bisa bayangkan kayak apa sakitnya dan kayak apa nikmatnya. Maka Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar." Siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah betul-betul sukses sebenar-benarnya. Saya yakin kalau kita di dunia, Pak, sedang menikmati peristiwa apapun yang kita anggap paling nikmat, pasti ada bayang-bayang tidak enak. Contoh, Bapak Ibu lagi menikmati makanan yang lezatnya luar biasa, pengen nambah terus nggak berhenti. Kepikiran nggak kira-kira, Pak? Ntar mas nambah piye? Ya, asam uratnya, ininya, itunya, nggak jadi makan. Gitu? Kita mau pesta dan lain sebagainya terbayang, cuci piringnya, ininya, nanti badan kita capek dan sebagainya. Berbeda dengan di surga, benar-benar tidak ada capek sama sekali. Kita makan tidak pernah kemudian buang hajat, kita beraktivitas bersenang-senang tanpa pernah ngantuk, tidak ada kemudian buang air, tidak ada kemudian buang ingus. Betul-betul 24 jam lahum mayas tahun, tidak pernah ada kekhawatiran sedikit pun bagi kita untuk melakukan apa saja. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, roh manusia ini berbeda-beda tempatnya. Yang paling tinggi para nabi dan rasul, kemudian yang paling kasihan ini adalah ruhnya para pezina dan pemakan riba. Apa kata Nabi? Ruh para pezina dan pemakan riba di dalam hadis sahih disebutkan akan dimasukkan ke dalam sungai nanah dan darah. Perutnya dibuat buncit sebesar rumah. Dia bukan berjalan dengan tangan atau kakinya, tapi dia berjalan dengan perutnya, saking terlalu besar perutnya. Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus mawas diri betul. Mungkin yang kita saksikan para pemakan riba itu rumahnya mewah semuanya, tapi ternyata ancaman Nabi sangat keras sekali. Ya tahabbatu syaitan. Ya pertama ya tahabbatu syaitan dengan mas
dia akan berjalan berdiri seperti setan, seperti kesurupan setan, sempoyongan. Ada ruhnya orang kafir, maka malaikat akan enggan membukakan pintunya. Dia terpimpong langit dan bumi, pintu langit tertutup, bumi pun menolak. Kalau ada orang bilang penasaran, gentayangan itu hanya menimpa kepada orang-orang kafir, ya, lantaran memang langit dan bumi tidak menerima. Tapi tentu bukan gentayangan seperti film-film yang pernah kita saksikan, ya, yang kemudian dia mencari sesuatu. Bapak Ibu sekalian, roh manusia bisa datang menemui kita selama urusannya adalah akhirat saja, tidak ada sangkut pautnya dengan dunia. Jadi nggak ada roh manusia kemudian turun ke bumi, lalu kemudian dia mencari temannya dan nanya gimana bisnisku makin berkembang atau hancur setelah aku meninggal. Nggak ada. Tetapi roh akan bertanya tentang apa yang membuat dia terhalang untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah di Solo, seorang ibu meninggal dunia, anaknya bingung, gedadapan, gemerungsung, tahu gak gemerungsung Pak ya? Bingung sibuk, akhirnya kain kafannya boleh ngutang. 3 hari setelah dikuburkan, mayatnya datang, tampil dengan poncongan, teriak-teriak, aku mendingan telanjang daripada kayak begini. Anaknya bangun bingung, ada apa ibu kok teriak-teriak kayak gitu? Tidur, mimpi lagi. Aku mendingan telanjang dari Allah daripada kayak begini. Sampai di hari ketiga anaknya astagfirullahaladzim, itu kain kafan belum dibayar, ya, masih utangan. Begitu dilunasi, maka mayat itu pun baru tenang dan tidak kembali. Ya, banyak beberapa riwayat sahabat mengatakan intinya manusia bisa kembali ke dunia dalam rangka mengingatkan apa yang bermanfaat buat si mayat tadi di akhirat. Ya. Mungkin ada yang mengingatkan masalah utangnya. Ini seperti yang terjadi pada zaman sahabat. Ada yang mengingatkan warisannya supaya dibagi sesuai dengan syariat. Ya, kenapa? Itu menjadi penghambat dia untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak sekalian, ya. Nanti sore, insya Allah tema kita dari fitnah akhir zaman sampai kehancuran alam semesta. Ya. Jadi ini mau diselesaikan jam berapa? Yang jelas nanti oke, ya, baik. Lagi mungkin dari penjelasan Ustaz tadi ada hal yang mau ditanyakan lagi. Dari penjelasan Ustaz, Yang namanya amal ibadah itu harus ada 3 syaratnya, ada khauf, ada roja, dan ada mahabbah. Ada perasaan takut kepada neraka, ada perasaan harap kepada surga, dan ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik keduanya. Khauf, roja, dan mahabbah seperti seekor burung yang terbang. Khauf adalah sayap kanan, roja adalah sayap kiri, mahabbah rasa cinta adalah seperti kepala. Ya. Maka orang yang berharap dengan rasa khauf saja nanti jadinya kayak Khawarij. Dia gak yakin dengan janji-janji Allah yang Maha Penyayang, tidak yakin dengan janji Allah yang Maha Pengasih dan mengampuni dosa. Yang dia ingat hanya betapa besar dosanya dan bakal masuk neraka. Maka hidupnya dalam ketakutan dan ketakutan. Ya. Kemudian orang yang beramal karena mengharapkan khauf, roja saja, surga saja, nggak takut sama neraka, nanti seperti Murji'ah yang dia hanya berpegangan kepada hadis-hadis harapan, ayat-ayat harapan tanpa dengan mengabaikan ayat maupun hadis ancaman. Nah, kalau orang tidak pakai ancaman, tidak pakai harapan, kok hanya pakai kecintaan, jadinya seperti orang-orang sufi. Ya, tentu saja burung tidak bisa terbang hanya dengan kepala. Kalau nggak punya sayap kanan, nggak bisa sayap kiri, nggak punya daya dorong. Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita ini jadi takut untuk berzina, takut untuk korupsi, takut untuk berbuat dosa karena ada ancaman nerakanya. Yang membuat kita berani, ya, meninggalkan kenikmatan tidur malam kita, berlapar-lapar di siang hari pada bulan Ramadan karena kita punya harapan apa? Kepada janji Allah berupa surga.
tetapi itu semua dibungkus dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ada seorang anak yang dia disuruh sama orang tuanya, dia dilarang sama orang tuanya. Tapi anak ini cintanya luar biasa kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya bilang, "Le, tolong pijetin bapak," ya, dia kira-kira mijet itu karena perasaan apa? Tiga-tiganya cintanya kepada orang tua yang luar biasa, takutnya kalau dia dianggap durhaka, dan pengennya disebut sebagai anak yang berbakti kepada mereka. Kan begitu, nggak hanya dengan cinta saja, ya. Sebab kalau menggunakan cinta saja, dia tidak paham perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di situ ada ancamannya, nanti dia akan larang tentang apa yang membuat Allah murka dan apa yang membuat Allah itu cinta kepada hambanya. Nah, padahal itu semua berdasarkan kepada dalil nas syar'i yang ada. Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, jadi ibadah itu bukan beban. Ibadah bukan alat barter pahala. Ibadah bukan jalan spiritual untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi ibadah adalah gabungan dari ketiga-tiganya. Orang yang beribadah tanpa punya perasaan takut, maka dia akan meremehkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia meremehkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rabi'ah al-Adawiyah milih untuk tidak menikah. Misalnya, gara-gara tidak menikah, maka berapa banyak dia kesempatan yang kemudian terbuang. Para ulama tidak demikian, ya. Kalau kemudian atas saya pengen mencintai Allah saja, saya pengen ibadah kepada Allah saja, nah semua ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, maka kita akan kalah dibandingkan dengan para ulama yang beramal sesuai dengan ilmu mereka. Jadi jelas bahwa ibadah kita harus menggabungkan ketiga unsur tadi, unsur khauf, unsur roja, dan unsur mahabbah. Maka Bapak Ibu sekalian, hidup manusia tidak bisa lepas dari itu semuanya. Yang namanya khauf itu seperti makanan, roja itu seperti minuman, dan mahabbah itu seperti perasaan. Orang yang makan, kebanyakan makan nggak minum, kira-kira gimana Pak? Kesel. Minum terus nggak makan, ya, maka akan tembung, ya. Tapi kalau ngebayangin saja makan minum, nggak makan nggak minum, kira-kira gimana? Ya lapar, begitu loh. Maka yang paling indah adalah ada makanan, ada minuman, membayangkan bahwa ini adalah makanan yang terlezat, itu makannya pasti enak, gitu, ya. Jadi harus ada tiganya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi, kemudian kita soal, ya. Yang terkait dengan padang mahsyar yang namanya 50.000 tahun, Ya. sedangkan di ayat surat Al-Hajj dijelaskan bahwa satu hari akhirat itu adalah 1000 tahun. Itu yang dimaksud dengan 50.000 tahun itu 50.000 tahun akhirat. Bapak Ibu sekalian, yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, satu hari yang sebanding dengan 50.000 tahun, itu hanya berlaku sekali saja di padang mahsyar. Setelah semua proses itu diselesaikan, manusia masuk ke dalam surga dan neraka, maka mereka di surga dan neraka itu tinggalnya satu hari sama dengan 1000 tahun. Gitu ya. Tetapi 50.000 tahun ini hanya berlaku satu hari waktu proses hisab, yaitu pada proses manusia akan diperiksa, diaudit semua amal perbuatannya. Jemaah itu yang dirasakan oleh orang kafir. Maka orang kafir kemudian mengatakan, kok kita tinggal di dunia cuma sebentar ya, nggak ada 1 jam. Iya, karena di akhirat terlalu lama. Tetapi ada kabar gembira buat kita orang beriman. Rasul menggambarkan kalau kita mukmin dan amal kita diterima,
maka 50.000 tahun itu seperti jarak antara duhur dan asar, atau kabainal asri ila ghurubi syamsi, atau seperti jarak antara asar sampai matahari terbenam. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau berdiri 3 jam masih kuat Pak ya. Ya. Orang kafir berdiri 50.000 tahun, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, sampai namanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang beriman akan merasakan 50.000 tahun itu seperti 3 jam saja, lalu namanya dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian dia akan memasuki proses hisab, proses semua, apakah masuk ke dalam surga atau mampir terlebih dahulu di neraka. Ya. Jadi ini bukan hanya itu, di akhirat nanti orang-orang beriman Allah jadikan tanah yang dipijak sebagai tepung makanan, bisa dimakan ketika dia kelaparan. Beda dengan orang kafir yang mereka berdiri tergantung dengan amalnya. Ada yang keringatnya sebatas lutut, sebatas perut, sebatas leher, bahkan ada yang semulut, bahkan ada yang berenang di lautan keringat mereka sendiri. Demikian. Satu lagi. Siapa? Ada yang tanya lagi? Terakhir. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, tadi Ustaz bicara hanya bilang beriman dan orang kafir. Mungkin yang bisa dibilang beriman itu adalah orang yang bertakwa. Bagaimana orang Islam yang agamanya hanya biasa-biasa aja, itu nasibnya seperti apa gitu? Karena banyak mungkin di Indonesia ini yang udahlah cukup sampai di sini aja dengan ilmu dan ibadahnya hanya cukup segini gitu loh Ustaz. Bagaimana itu nasibnya? Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, orang-orang beriman juga beda-beda keadaannya, ya. Semua sekali lagi tergantung dengan dosa dan maksiat dia. Allah akan memperlakukan tentu tidak sama. Ada yang sangat-sangat istimewa. Saat kita pada waktu itu orang beriman juga ada yang berenang dengan lautan keringatnya. Ternyata di antara orang beriman ada yang